Hiji, dua, tilu. Iha. Seger pisan airnya. Kalian siap? Awo! Perkenalkan, namaku Dika, si Bolang dari Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pangandaran terkenal dengan wisata susur sungainya loh. Kalian tahu Green Canyon kan? Nah, sungai ini hulunya dari Green Canyon, namanya Ciwayang. Kita lanjut bertualang ke pesisir yuk. Teman, aku bersyukur sekali bisa lahir dan dibesarkan di tanah Pangandaran. Selain terkenal dengan wisata pantai, Pangandaran juga menjadi salah satu penghasil aneka jenis ikan dan hasil laut lainnya. Mang, hari palelangan terus mulai cacan. Mulai cerita di G. Oh, atau ayo. Teman, tempat ini merupakan pelelangan ikan yang ada di Pelabuhan Babakan, Pangandaran. Berbagai ikan segar dilelang setiap paginya, mulai dari ikan tongkol, ikan layur, kepiting, sampai ikan kadukang dan mayung sebagai bahan membuat jambal roti. Sekarang waktunya kita belajar membuat jambal roti. Kali ini kami akan membantu Paman membuat jambal roti kualitas super menggunakan ikan kadukang. Kualitas ikan sangat menentukan asin jambal roti yang akan dihasilkan. Selain itu, cara pengolahan asin jambal roti dengan bahan super juga berbeda. Kalau ikan dengan kualitas biasa akan dibelah dulu sebelum digarami. Tapi ikan kualitas super dengan daging yang tebal kita garami sebelum dibelah. Tahu nggak kalau garam ini yang membuat ikan awet loh? Kata Paman, kristal-kristal garam akan menyerap cairan yang ada di dalam tubuh ikan. Kadar garam yang tinggi dan menyusutnya cairan akan menghambat pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Makanya, ikan asin bisa awet hingga berbulan-bulan. Setelah proses pengasinan, sekarang belah dan bersihkan ikan kadukangnya. Belah ikan hingga melebar, tapi jangan sampai putus. Kalau soal ini, Mamanglah ahlinya. Terakhir, kita bersihkan perut ikan supaya tidak ada kotoran yang tersisa. Ikan jambal roti siap dijemur. Susun ikan dengan rapi di atas tatakan penjemur. Ikan harus terkena paparan sinar matahari secara merata. Kalau mataharinya terik, ikan ini akan kering dalam 2-3 hari. 1 kilogram daging ikan segar biasanya akan menyusut menjadi 3 ons ikan asin. Wah, asik! Bibi mau membuat nasi tutuk oncom jambal roti. Sebelum diolah, jambal rotinya harus dipotong kecil-kecil. Selain itu, Bibi menyiapkan bumbu tutuk yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kencur yang semuanya sudah dibakar. Iris cabai gendot, bawang merah, bawang putih, dan tomat untuk tumisan jambalnya. Tak lupa ada lenca untuk campuran jambalnya. Baru begini saja sudah bikin ngiler. Ayolah ayeuna jambalnya tinggal digoreng. Ayo tuh. Minyaknya sudah panas, tinggal digoreng jambal rotinya. Jambal roti mempunyai daging yang empuk, sehingga tidak perlu lama-lama saat menggorengnya. Kalau warnanya sudah berubah jadi keemasan, bisa diangkat deh. Ini teh bumbunya terus beres. Selanjutnya kita buat tumisan jambal.
masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai gendot, tomat, kucai, daun bawang, dan lengkuas. Supaya tambah wangi dan lezat, kita tambahkan bunga kecombrang dan lenjanya. Terakhir, masukkan deh jambal gorengnya. Wih, wangi pisan, oi! Nah, saatnya buat nasi tutuk oncomnya yuk. Sebelum diolah, panggang oncom di atas bara api. Kemudian remas-remas sampai hancur. Lalu ulek bersama bumbu. Tinggal campur deh ke dalam nasi. Aduk-aduk oncom dan nasi sampai merata. Supaya makin lezat, susun dulu nasi tutuknya. Asin jambal nah tos beres. Tuh, udah mirip kue ulang tahun belum? Aroma tutuk oncom dan asin jambalnya bikin gak tahan nih. Saatnya makan. Teman, nasi tutuk oncom merupakan salah satu resep khas Sunda. Aroma kencur dipadu dengan oncom bakar begitu harum. Ditambah asin jambal yang empuk, gurih, dan lezat, membuat makan siang kami makin nikmat. Teman, Pangandaran memang berada di pesisir laut, tapi makanan khasnya bukan hanya ikan loh. Masih banyak olahan khasnya yang tak kalah lezat. Misalnya nih, Pangandaran punya kecap khas. Ada dua bahan baku utama dalam membuat kecap, gula merah dan kedelai hitam. Nah, siapkan dulu gula merahnya ya. Kata Teteh, tempat pembuatan kecap ini mampu mengolah 1 ton gula merah setiap hari. Dibagi menjadi 3 kali masak. Bahan baku gula merah ini berasal dari petani gula kelapa di sekitar sini. Dijamin rasanya manis dan legit. Aduk-aduk gula merah sampai lumer. Setelah gula lumer, campur dengan air fermentasi kedelai hitam. Nah, drum-drum besar ini berisi fermentasi kedelai hitam. Kata Teteh, kedelai hitam ini sudah difermentasi selama 1 bulan. Kemudian direndam dengan air garam panas selama kurang lebih 1 minggu. Baru deh air fermentasinya bisa kita olah. Masukkan saringan ke dalam drum supaya ampas kedelai hitam tidak terbawa. Ambil air fermentasi kedelai hitam dari dalam saringan. Gula merahnya sudah lumer semua. Ayo, masukkan air fermentasi kedelai hitamnya. Dengan api yang pas, semua bahan ini akan jadi kecap setengah jadi dalam waktu 1 hingga 2 jam. Setelah itu, saring dulu kecap setengah jadi dengan alat khusus. Awas, kecapnya panas sekali. Biar Mamang saja yang menyaringnya. Lalu goyang saringan dari kelambuk ini. Proses ini bertujuan untuk menyaring kotoran dan ampas yang terbawa dalam gula merah dan air fermentasi kedelai hitam. Setelah itu, kecap setengah jadi ditampung dalam wadah khusus yang mengalir ke wajan kedua. Wajan kedua ini merupakan proses pematangan. Kecap terus dimasak kurang lebih 1 hingga 2 jam hingga tingkat kekentalan dan warnanya pas. Wih, panas juga ya. Kalau mamang-mamang di sini sih sudah biasa ya, Mang. Setelah asak atau matang, kecapnya harus dimasukkan ke dalam drum-drum khusus untuk proses pendinginan. Terakhir, tinggal dikemas. Biasanya kecap di sini dikemas dalam botol kaca seperti ini.
Mang, abi bade pamitnya bade mulang. Oh, mohon lang, mohon. Oh, Di atuh. sana lang ya, tengah di bumi. Saya kan masak, mohon. Asik, kita dapat oleh-oleh kecap. Nah, kecap Pangandaran bisa jadi pelengkap bakso kepiting buatan kami. Penasaran? Yuk, kita berburu kepiting dulu. Sebagian masyarakat Pangandaran memang bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain nelayan ikan, ada juga nelayan pemburu keye bakau atau kepiting bakau. Lang, tabur ka dieu kan yang dipasangkeun. Oh, ya, Mang. Abah, yo. Jelek sih, Mang. Kepiting buruan kita biasanya suka bersembunyi di antara tanaman bakau atau tanaman nipah. Kepiting suka bau amis dari ikan. Makanya nelayan biasa menggunakan potongan ikan segar sebagai umpannya. Setelah perangkapnya dirakit, kita jepit umpan ikan di dalamnya. Perangkap kepiting siap dipasang. Semoga banyak kepiting yang masuk ya. Ikat perangkap dengan tali ke batang pohon nipah. Lalu tinggal semalaman supaya banyak kepiting yang terperangkap. Setelah kita pasang ke beberapa tempat, cek perangkap yang sudah Mamang pasang kemarin yuk. Wih, kita dapat. Asik. Jadi juga kita buat bakso kepiting. Jadi nggak sabar. Ayo Liv, nu rebus keyupnya. Oh, acan teh euy. Acan. Lip, burukan atuh bawa ka dieu geus sasak mah. Kita mau membuat bakso spesial dari daging kepiting. Sebelum dijadikan bakso, kita harus ambil daging kepitingnya terlebih dahulu. Di balik cangkang yang keras dan tajam, kepiting bakau mempunyai daging yang lembut. Daging kepiting biasanya banyak terdapat pada perut di sela buku-buku kakinya. Satu lagi, daging paling banyak ada di dalam capitnya. Eits, kali ini kita mau buat bakso kepiting spesial. Jadi kita sisakan cangkang dan capitnya ya. Haluskan bumbu untuk adonan baksonya. Selain garam, ada bawang putih, bawang merah, dan sedikit jahe. Supaya aromanya wangi, kita juga siapkan irisan seledri. Ups, jangan sampai lupa mericanya ya teh, supaya makin jos di lidah. Saatnya meracik adonan bakso kepiting. Masukkan daging kepiting ke dalam baskom. Kemudian tambahkan bumbu halus. Biar makin nikmat, tambahkan 2 butir telur. Masukkan sedikit demi sedikit tepung tapioka. Jangan kebanyakan tepung ya, biar baksonya mantap. Sok, Bung lebetkeun, Gung. Kemudian tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Aduk, aduk, aduk. Bang gorengan, Sambil menunggu airnya mendidih, kita cetak baksonya. Bakso tak selamanya bulat seperti bola pingpong loh. Kita mau bikin bakso di dalam badan kepitingnya lagi. Lengkap dengan capitnya. Masukkan adonan baksonya ke dalam cangkang yang kosong. Kemudian pasang kembali kaki dan capitnya. Oh iya nyatanya. Aduh, Agung, itu capitnya kegedean. Semua adonan sudah selesai dibentuk. Saatnya kita rebus. Wih, airnya sudah mendidih. Ayo kepiting, saatnya kalian berenang di dalam panci. Merebus bakso nggak lama kok. Sekitar 10 sampai 15 menit sampai baksonya mengapung. Bakso kepiting siap disajikan. Tuh lihat, setelah matang baksonya membentuk badan kepiting lagi. Apalagi warna kepitingnya yang cerah, makin menggugah selera. Biar makin mantap, tambahkan kecap buatan kita tadi.
Wih, baksonya lembut. Daging kepitingnya juga berasa. Apalagi kuah kaldunya. Segar, gurih, dan ada manis dari kecapnya. Ayo, habiskan. Teman, Pangandaran merupakan salah satu wilayah pesisir selatan penghasil kelapa terbesar. Sebelum diolah, kelapa-kelapa ini harus dikupas dulu. Selain daging kelapa, masih banyak bagian kelapa yang bisa dimanfaatkan. Daging buahnya bisa dibuat santan, minyak, dan tepung. Sementara air kelapanya bisa dijadikan bahan jeli kelapa atau biasa disebut nata de coco. Pertama, rebus air kelapa yang sudah disaring dan bahan lainnya ke dalam kettle besar. Setelah mendidih, kotoran yang terbawa akan mengapung bersama buih. Selanjutnya, secara berkala kita saring buih menggunakan alat khusus dari kelambu. Setelah masak, air kelapa kemudian ditampung ke dalam drum. Ayo Ogung, bantu aku. Sebelum air kelapa kita tuang ke wadah, terlebih dahulu siapkan kertas koran sebagai penutupnya. Saatnya memindahkan air kelapa ke dalam loyang-loyang ini. Air kelapa rebus kemudian dituang ke dalam loyang khusus. Kemudian tutup menggunakan koran bekas dan ikat menggunakan karet ban. Susun loyang berisi air kelapa rebus di atas rak khusus yang kokoh. Tujuannya supaya jeli kelapa terbentuk sempurna. Atas lah. Oh, Nang. Ayo, Gung, tadi. Sekarang saatnya panen jeli kelapa yang sebelumnya. Setelah disimpan selama 1 minggu, air kelapa rebus akan mengeras menjadi jeli kelapa atau nata. Jeli akan mengeras mengikuti bentuk loyang. Masih ada proses selanjutnya. Sebelum diolah, lembaran jeli kelapa ini masih harus dibersihkan dan dicuci. Bersihkan lapisan atas jeli kelapa menggunakan kain. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang berada di bagian dasar dan atas jeli kelapa. Setelah bersih, kemudian cuci jeli berulang menggunakan air bersih. Terakhir, kita potong menggunakan mesin khusus. Mesin ini sudah diatur sedemikian rupa untuk memotong jeli dengan ukuran yang sama. Tuh lihat, bentuk dan warnanya sudah seperti jeli. Eits, kalau mau dimakan harus dimasak lagi ya, karena jeli kelapa ini rasanya masih tawar. Enaknya dimakan sama apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Asik! Teh Tami mau buat martabak mini saus jeli kelapa. Sekarang kita buat saus manisnya dulu yuk. Sambil menunggu apinya nyala, Agung membuat pewarna merah dari bunga rosella. Warna merah dari bunga rosella akan membuat jeli kelapa menjadi lebih segar. Pertama, masukkan air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan. Kemudian tambahkan gula pasir, aduk sampai larut. Terakhir, tinggal cemplungkan jeli kelapanya. Proses ini akan membuat rasa jeli menjadi manis. Warnanya menjadi cerah dan lebih empuk. Saatnya kita buat adonan martabak mininya. Campur tepung terigu, susu bubuk, pengembang, ragi, gula pasir, dan sedikit air.
Selanjutnya, campurkan telur dan margarin yang sudah dicairkan. Aduk semua bahan sampai rata. Setelah adonan jadi, baru kita bagi-bagi menjadi beberapa warna. Adonan sudah siap. Saatnya kita panggang. Untuk membuat martabak mini, kita menggunakan cetakan surabi. Sebelum adonan dimasukkan, olesi cetakan menggunakan margarin supaya adonan menjadi gurih dan tidak menempel. Setelah panas, tuang adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya, tutup menggunakan penutup yang sudah dipanaskan. Tujuannya supaya martabak mininya matang atas dan bawah. Martabak mininya sudah setengah matang nih. Supaya makin lezat, kita bisa tambahkan galendo di atasnya. Tutup dan panggang sampai matang. Wih, martabak mininya sudah matang dan mengembang. Supaya makin nikmat, kita tambahkan saus jeli kelapanya. Martabak mininya pas sekali. Rasanya lembut, manis, ditambah galendo, jadi makin nikmat. Apalagi dimakan dengan saus jeli kelapa. Rasanya makin manis dan kenyal. Bolang si bolang, si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang hap.